Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, pendengar Radio Misi Kalvari dan saudara sekalian yang mengikuti dari live streaming Facebook. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Mezbah Keluarga. Saya percaya kita semua ada sampai malam ini karena kebaikan Tuhan. Kita datang seisi rumah kita akan beribadah kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan, hati kita, penyembahan kita, pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik, yang lahir dari hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa malam ini kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Bagi setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Sebab orang yang bersungguh-sungguh hati mencari, dia akan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Katakan kepada Tuhan, satu hal yang aku rindukan, ialah tinggal di hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bahwa aku lebih dalam lagi, lebih mengalami realita hadirat Tuhan, lebih merasakan sungguh-sungguh hadirat Allah dalam hidup kami, lebih merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berdiri, angkat suara, bawa korban syukur pada Tuhan. Katakan
Tuhan. Hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati angkat tangan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanku. Yesus kau dambaan, Yesus kau dambaanku. Ku sujud menunggu. Saat ku sembahmu Tuhan, ku sembah Yesus kau dambaan. Ini kerinduan kami Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Bawa kami masuk di ruang takhta-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau. Oh Tuhan, curahkan urapanmu. Mari seisi rumah berseru pada Tuhan. Yesus kau dambaanku. Ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus kau dambaan, Yesus kau curahkan urapan-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran, seluruh keberadaan kami, biar tertuju hanya kepada Yesus. Katakan dengan segenap hati, angkat tangan dua-dua. Yesus kau dambaanku. Ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus kau dambaan. Mari deklarasi
masuk dengan hati tulus. Semua bangkit berdiri menyembah yang maha kuasa, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah keluarga kita. Amini. Biar sungguh-sungguh hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan. Kami bersyukur buat malam Terima kasih. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu, Bapa. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau terus ada di dalam Seluruh hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Roh kebenaran mengalir di setiap hati kami. Ini kami, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Sungguh-sungguh diubahkan di hadirat-Mu.
Kami buka hati kami untuk pekerjaan roh dan firman. Kami terus naik dan tinggal dalam ruang takhta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terus mengalir dalam setiap hati kami. Bahkan yang paling kecil dalam rumah kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Sampai yang paling tua, musim kebenaran, musim Roh Kudus sedang tercurah. Mengalir pencurahan akhir atas setiap keluarga. Setiap keluarga mencintai Tuhan. Setiap keluarga mencintai kebenaran. Setiap keluarga menghormati Tuhan. Setiap keluarga mencintai kekudusan hidup. Amin Jesus. Untuk kami ada di ruang takhta, kami berjumpa dengan Engkau. Perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat demi mujizat nyata dalam hidup kami. Di saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Kami tidak pernah henti-hentinya berdoa untuk 100.000 lebih orang yang positif di bangsa kami. Kami tahu Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan lindungi kami semua. Sampai hari ini kami ada. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Kami semua sehat. Kami diberkati Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terus ada di hadirat. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan mujizat masih ada. Terima mujizat saudara setiap hari. Setiap hari saya melihat mujizat Tuhan. Setiap hari kami melihat penyediaan Tuhan. Setiap hari kami mengalami Tuhan di dalam doa-doa kami. Terus bangun keluarga, bangun mesbah doa. Terus ada di ruang takhta. Berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama. Terima kasih. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi, Bapak Ibu yang rindukan mujizat Tuhan, Oma juga di Ambon, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan, perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari angkat tangan dua-dua. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Tuhan jamah dan menyembuhkan semua kita. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Jadi Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau, angkat tangan menerima mujizat. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
perbuatan tangan-Mu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Tuhan memulihkan setiap jiwa yang terluka, yang patah hati, yang berbeban berat. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Terima mujizat, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sekali lagi, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Amin Jesus. Mujizat terjadi atas engkau. Saya sudah merasakan kuasa Allah turun atas hidup saudara. Jamah dan sembuhkan setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima mujizat, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Amin. Masih ada dalam hidupku. Amin Jesus. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagiku. Katakan mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Kau Allah yang besar, tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari seisi rumah kami melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Segenap hati kami, seisi rumah kami Tuhan. Kami lapar dan haus akan kebenaran. Tidak ada yang kami ingini selain Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh hidup ini lebih penting dari makanan dan pakaian. Biarlah kami menyadarinya. Tidak ada alasan sedikit pun untuk mengeluh, untuk khawatir. Setiap hari kami melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkata malam ini seisi rumah kami mengasihi Engkau Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun berada. Rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Kami menghormati Engkau lebih dari segalanya. Berikan kami hati yang taat setiap hari. Hati yang lembut.
hati yang menghormati Tuhan. Tidak ada satu kejahatan yang kami rancangkan dalam hidup kami, pikiran dan hati kami Tuhan. Sucikan kami. Engkau mendapati kami berkenan di hati-Mu, seperti Engkau mendapati Daud, seorang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Di hari yang ke-107 kami bersyukur, seisi rumah kami beribadah kepada. Kami izinkan Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kami. Angkat semua beban, angkat semua ketakutan. Sekali lagi malam hari ini kami mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Seluruh hidup kami, seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari semua bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, bersyukur untuk pengorbanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada saat yang lebih indah selain di hadirat-Mu. Di ruang takhta kami berjumpa dengan Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Semakin melihat Tuhan, semakin kuat, semakin teguh dan tidak goyah, tidak teralihkan oleh apapun Tuhan. Kami begitu terkunci di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kesukaan kami ialah merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur malam hari ini untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Berbicara buat kami, sebab kami sungguh siap mendengarkan firman. Roh pengertian, roh pemahaman, roh kebenaran terus mengalir dalam hati kami. Bahkan anak yang paling kecil di rumah kami bisa mengerti firman dan melakukannya, karena musim kebenaran sedang datang. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Silakan duduk. Sangat indah waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Tidak ada saat yang lebih indah waktu kita melihat Tuhan. Kita mengingat kasih dan kebaikan-Nya. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan, tetapi kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang kita sombongkan dan banggakan. Semuanya hanya karena Tuhan. Baik, malam hari ini kita mau lanjutan tentang menjamah, pendekatan menjamah Tuhan. Menjamah Tuhan itu kerinduan kita. Kehidupan yang diubahkan itu prioritas. Kehidupan yang berubah itu prioritas kita. Katakan amin. Orang yang menjamah Tuhan, orang yang menjamah Tuhan hidupnya tidak pernah sama.
makin hari makin murni, makin hari makin taat, makin hari makin lembut, ya. Dan malam hari ini kita mau belajar hal-hal penting yang akan membawa kehadiran Tuhan atas hidup kita. Yang pertama kita baca dalam kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 28. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 tentang doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan dimanapun berada, hal yang penting yang akan membawa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang pertama ialah bekerjanya roh doa. Ya, saudara bisa catat banyak hal, saudara tahu banyak kebenaran, tapi kalau tidak punya roh doa, tidak ada sesuatu yang terjadi. Karenanya kita harus memiliki doa yang menyerbu yang tidak mustahil tuh, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Ya. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gereja mula-mula berkumpul dan berdoa karena Petrus dan Yohanes ditangkap waktu memberitakan firman. Tapi kuasa doa begitu luar biasa. Kiranya gereja kita dikenal dengan kekuatan doa. Amin. Anak-anak kita punya roh doa, suami istri punya roh doa. Teringat setiap kali Yesus menyendiri dan berdoa, dan setiap kali Yesus keluar dari tempat doanya, dia keluar dengan pribadi yang berbeda. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang tinggal di hadirat Allah, yang berdiri di hadapan Allah, dia menjadi pribadi yang berbeda. Katakan amin. Ya. Dan Yesus setiap kali ambil waktu untuk berdoa, dan dia selalu terlihat lebih tahu, lebih kuat, ya, lebih mampu menahan perlawanan, ya. Waktu itu dia mau ditangkap, dia ditolak, ya. Setiap kali dia menyendiri bersekutu dengan Bapaknya, dia keluar, dia lebih dahsyat, dia lebih kuat
Saudara lihat, menghadapi perlawanan-perlawanan orang Farisi, ya, orang-orang yang tinggal di hadirat Allah, Orang-orang yang bekerjanya kuasa doa akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan, katakan amin, ya. Sedih sekali kalau saudara menganggap remeh doa, ya. Kekuatan doa sering diremehkan oleh gereja, padahal doa adalah kekuatan yang sangat kuat, ya. Makanya sangat penting, ya, seperti di gereja kita ada doa bersama umat Allah dan bersama hamba-hamba Tuhan, ya. Ada orang jarang, ya, tidak suka berdoa, tapi kalau bilang mau pergi rekreasi cepat, itu ada sesuatu yang pikirkan dan pikiran saudara, ya. Saudara harus punya kecepatan bergairah sekali untuk mau berdoa, ya. Ada orang di gereja ini nanti kalau ada tugas baru dia ikut doa. Ya, kalau dia tidak ada tugas selalu ada alasan. Hamba Tuhan lah, berdusta, berdalih. Saya lihat orang seperti ini membawa benih pemberontak. Tidak suka doa, sukanya khotbah. Ya, orang yang seperti ini akan jatuh dan menjadi mangsanya iblis. Ya, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru seperti Raja Wali. Dia akan naik terbang tinggi. Tidak ada yang bisa menarik dia jatuh. Tidak ada yang membuat dia menjadi kompromi. Dia punya kekuatan, punya daya tahan. Ya, karenanya izinkan roh doa. Bukan saja tahu tentang doa. Mulailah berdoa. Mulailah berdoa pagi, doa malam. Berikan waktu, ambil puasa, ambil doa. Buat keputusan untuk berdoa. Ya, kita bicara tentang doa saja saudara, tapi saudara kapan berdoa? Ya. Ya, iblis tidak suka kita berdoa sebab doa itu besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Kalau saudara ingat, kalau saudara mau berdoa tiba-tiba kepala sakit lah, apalah, perut mau lapar lah, lebih supaya saudara tidak berdoa, atau tiba-tiba ngantuk lah, ya. Dorong diri untuk bangun, ambil gitar, kalau nggak bisa ini berdiri sambil kalau ngantuk, sambil doa, sambil menyembah Tuhan. Latih doa dengan agresif, suaranya jangan haleluya peluk bantal. Agresif, kecepatan suaranya lebih cepat supaya ada tekanan dari dalam, ya. Dorong diri, haleluya, haleluya, banyak langsung tidur, ya. Ini orang-orang yang tidak ada satu. Bagaimana saudara di hadapan raja doanya kayak begitu, ya. Mendoakan firman, mendeklarasikan firman, menyanyikan firman itu dengan gairah, dengan keyakinan. Amin. Ya. Jika kita dapat berdoa bersama, kita akan diberkati. Doa bersama-sama, kekuatannya gabung. Coba bayangkan, orang yang tidak suka berdoa itu cepat kalah, ya. Menyendiri, lalu anggap diri hebat, padahal jadi mangsanya setan. Betul, langsung setan caplok, ya. Doa bersama itu kekuatan. Gereja mula-mula berkumpul dan berdoa. Semakin kita berdoa, semakin kita akan merasa lebih supranatural. Kita lebih mengalami kekuatan ilahi masuk di dalam hidup kita. Kelelahan diangkat, kejenuhan, hal-hal yang coba menekan kita secara lahir akan ditekan keluar semuanya. Kita hidup secara ilahi, hidup dalam roh, dikuasai roh. Katakan amin. Ya. Tuhan akan memberikan kita senjata perang di sana waktu kita berdoa, ya. Kita mendorong dan menghancurkan kekuatan musuh, ya. Kita berdiri atas kota-kota. Besok kita akan ke Soe untuk misi. Kita rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Katakan amin, ya. Setiap hari ada pekerjaan yang harus kita selesaikan bagi Tuhan, ya. Setiap hari kita berikan hidup kita kepada Tuhan, ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-temannya, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bayangkan,
Berseru artinya suara nyaring. Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Waktu kita berdiri di hadapan ruang takhta, ada di ruang takhta, kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita panggil Bapa. Dia menjadi Bapa. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bayangkan, yang kita sembah ini Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang kurang di dia? Tidak ada. Ya. Dia takut siapa? Tuhan tidak pernah takut siapa-siapa. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menakut-nakuti Tuhan. Tidak ada. Dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Katakan amin. Ya, dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Dan oleh Roh Kudus dan dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Oleh Roh Kudus, perantaraan Daud, Roh Kudus turun atas Daud. Daud bisa mendownload isi hati Tuhan. Lalu Daud berfirman, ya Daud menyampaikan firman Allah. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ya. Coba saudara pikir doa ini. Mereka tidak doa untuk makanan, perut, baju, apa, jabatan. Mereka negosiasi kota-kota. Mengapa bangsa-bangsa rusuh? Pembesar-pembesar duduk bicara yang sia-sia. Ini sebenarnya tidak benar, Tuhan. Kami rindukan Engkau bekerja di tengah-tengah pemimpin kami. Ya. Raja-raja dunia bersiap-siap, pembesar-pembesar berkumpul melawan Tuhan. Dan yang diurapi. Mereka katakan ini. Mereka doakan apa yang didoakan Daud dalam kitab Mazmur. Ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Dalam Mazmur pasal 2. Ya. Mereka mendoakan firman Tuhan. Saudara lihat, kita tidak akan kehabisan kata-kata untuk kita berdiri di hadapan Tuhan. Stop berpikir untuk kepentingan dirimu saja. Download isi hati Tuhan. Mengapa mereka reka perkara yang sia-sia? Bukankah ada banyak orang, bukan pembesar juga, orang kecil juga mereka-reka yang sia-sia, ya kan? Hah? Mengapa orang reka-reka yang jahat kepada kita? Ya, sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini, lebih jelas lagi, dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, ya, melawan Yesus hamba-Mu yang kudus ini, ya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa, ya, dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman. Mereka mengatakan Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Mereka mendownload firman yang disampaikan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Bukankah sampai hari ini ada banyak orang yang mereka-reka yang jahat kepada saudara? Bagaimana Herodes dan Pontius Pilatus merencanakan jahat kepada Yesus? Mereka bilang mulai dari itu Mazmur, Yesus, dan sekarang lihatlah kami bagaimana mereka mengancam kami. Kami tidak minta uang, kami tidak minta jabatan, kami minta berikan kami keberanian untuk memberitakan firman Allah, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Minta keberanian untuk memberitakan firman kekuatan Allah ini. Sudah lihat orang-orang yang akan mengalami hadirat Allah, mereka yang mempunyai roh doa. Ya. Katakan amin. Ya. Tuhan dalam kemahatauannya tentang masa depan telah menyiapkan
masa depan kita. Katakan amin. Sehingga apapun yang terjadi, katakan apapun yang terjadi, Tuhan dalam kemahatauannya sudah menentukan masa depan yang terbaik bagi saya. Tidak ada yang bisa menghentikan, menggagalkan rencana Allah bagi hidup saya di dalam nama Yesus. Ya, tidak ada yang bisa menghentikan rencana Allah itu. Ya. Tuhan telah membuat rencana yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Tuhan sudah punya rencana untuk saudara dan saya. Kita hidup dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Itulah sebabnya banyak orang mau memilih rencananya sendiri, doa-doanya juga untuk rencananya sendiri, tidak pernah menerima jawaban doa. Dan akhirnya memakai kekuatan-kekuatan diri sendiri dan cara-cara dunia, dan akhirnya jatuh dan gagal. Mengerikan. Doa itu besar kuasa. Hal yang pertama, kobarkan ruh doa. Amin. Katakan amin. Doa. Mereka bersekutu bersama-sama. Mereka berseru bersama-sama. Katakan bersama-sama. Ya, mereka tidak bilang, Petrus dengan Yohanes ini mungkin terlalu sok bicara, sok hebat, biarlah mereka mau masuk penjara pi. Kami tidak seperti itu. Nggak bisa. Adalah sangat penting untuk kita berdiri bersama-sama. Katakan move as one. Bergerak itu sebagai satu kesatuan. Ya, move as one and act as one, as one man. Ya. Bertindak satu sebagai satu orang. Jadi banyak ini tapi satu. Tidak ada lagi agenda-agenda pribadi. Tidak adalah benalu yang merongrong-rongrong kita tidak. Tapi satu agenda. Biar rencana Allah tergenapi melalui kami. Kalau itu melalui Ibu Clara saya bersyukur. Kalau itu melalui Anto kita bersyukur. Dan bilang saya saja. Tidak bisa. Melalui kami. Katakan melalui kami. Itulah pelayanan tubuh. Nah, itu akan terlaksana kalau saudara berdiri bersama-sama di hadirat Allah dalam roh doa. Ya. Makanya sangat penting untuk kita ada berdoa bersama. Saudara lihat kalau api itu, ya saya suka di belakang masak air panas tuh pakai kayu. Kalau cuma satu saja nggak menyala kan. Makin banyak kita ini nyalanya lebih keras. Makin semua sehati, seroh, melebur satu, berdiri bersama-sama, berdoa bersama-sama, satu hati, satu roh, satu tujuan. Perkara-perkara ilahi akan terjadi atas kita. Pergi bersama-sama. Katakan pergi juga bersama-sama. Katakan amin. Bukan orang lain pergi lalu saudara bilang, Iko mati. Tidak mati kami ini. Kami akan menikmati keindahan Allah. Ya, saya senang ada di Pulau Timur, saudara. Sungguh-sungguh indah. Sama pantainya, gunungnya, batu-batunya, apa semuanya. Makanannya juga cocok dengan saya. Semuanya Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Tidak pernah salah. Orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk tugas yang tepat. Tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Amin. Alami dia setiap hari. Kobarkan roh doa. Ayo bangun pagi dan berdoa bersama. Kita akan melihat mujizat. Saudara tidak berdoa, tidak akan melihat mujizat. Bagaimana orang tidak berdoa terus melihat hal-hal yang besar? Saudara lihat waktu mereka berdoa, Alkitab berkata, goyanglah tempat itu. Goyang gempa bumi karena doa. Kadang-kadang gempa bumi kita berdoa supaya tidak gempa. Hah? Tapi mereka doa dan gempa terjadi. Ya, perkara supranatural terjadi. Mereka bilang, ulurkan tanganmu,
untuk menyembuhkan orang. Sertai kami dengan tanda-tanda dan mujizat. Katakan amin. Ya, saudara lihat. Ya. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa panggilan ini panggilan bersama, kita adalah orang-orang yang punya hubungan yang terhormat. Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus lebih kuat dalam hubungan secara terhormat. Petrus dan Yohanes punya hubungan dengan gereja mula-mula. Mereka berkumpul bersama, mengambil beban bersama, berdoa bersama, misi bersama. Ya, tidak ada satu yang menonjolkan diri di sana atau lebih hebat atau karena saya. Kalau tidak ada saya hancur dan tidak ada. Pekerjaan Tuhan tidak pernah kekurangan. Katakan amin. Tuhan selalu punya pengganti, selalu. Saya sampai mau tertawa setiap hari. Tuhan buat saya lihat satu ini. Setiap hari ada mujizat. Ya, katakan amin. Ya, Tuhan akan mengajari kita cara berdoa. Inilah kunci pertama untuk masuk ke dunia roh dan dimensi sorga. Doa akan menghubungkan kita dengan dimensi sorga. Katakan amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, roh doa tercurah atas saudara. Angkat semua kemalasan. Itu cara iblis buat kamu selalu berdalih alasan tidak berdoa cuma sendiri, tidak ada gitar, tidak ini. Tidak peduli ada gitar atau tidak, engkau punya suara, berdiri dan deklarasikan firman. Sama dia, nyanyikan dia, puji dia, ucapkan firmannya dan terobos. Dalam nama Yesus saya berdoa, roh doa terjadi, tercurah atas seisi rumah. Tidak ada yang masa bodoh, tapi sepakat untuk berdiri dan berdoa bersama-sama. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Ya, tadi saya bilang, dan mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Alami baptisan Roh Kudus. Sehingga kita tidak bicara firman itu seperti wacana, informasi, atau kata-kata penghiburan, atau kata-kata mutiara. Tapi firman adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah yang mencetak ulang pribadi kita, sifat dasar kita. Firman itu adalah Allah. Sewaktu kita menerima firman, menghidupi firman, bayangkan Allah ada di dalam kita. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kita dan melalui kita tanda-tanda dan mujizat akan terjadi. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan setiap hari menyertai kita dengan tanda-tanda dan mujizat. Ya, beginilah kegerakan Tuhan yang segar akan dimulai karena kita berdoa. Mereka mengucapkan firman, menubuatkan firman itu, dan itu menjadi lebih kuat. Mereka semua mendeklarasikan firman yang keluar, ya, dari kitab Mazmur pasal 2. Ya. Juga terhadap mereka yang percaya yang ada bersama-sama. Jadi saudara bisa bayangkan, doa adalah panah. Menembus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Ya, ini tidak mungkin. Ya. Hari ini saya mendengar 2 anak rohani saya datang dan menceritakan bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib di masa pandemik ini memberkati mereka. Saya tuh terharu. Dibilang sungguh mari kekayaan bangsa-bangsa itu datang. Saya terharu dengan kesaksian. Di saat banyak usaha bangkrut, ya, Tuhan buka jalan untuk dia. Terima kasih untuk doa-doa. Itu melindungi kami semua sampai hari ini. Yang tadinya suka flu, suka apa, ini masa pandemik flu juga tidak. Karena mulai jaga kesehatan, berdoa terus, jadi seisi rumahnya sehat. Ya.
bisa bayar gaji karyawan 30 atau berapa puluh, coba bayangkan. Tidak ada satupun karyawan yang di PHK, dia bilang. Tidak sip-sipan juga. Bagaimana Tuhan memberkati? Dengan caranya yang sangat ajaib. Sore-sore datang satu anak lagi. Aduh mami, yang mami bilang double porsi itu betul-betul kami dapat double. Oh ya, dengan air mata di meja makan. Luar biasa. Waduh, Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, kalau mami pulang dari Soe, nanti doakan pabrik kami. Hah? Waduh. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Selalu ada pengganti. Orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Saya terharu. Dan dia memberkati mami. Terpujilah Tuhan. Dia Allah yang setia. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Saya pagi ini bangun jam 3:30. Saya di kamar merenungkan firman. Lalu saya doa, ajak mereka semua bangun doa. Saya punya hati dari pagi ini sangat bergairah. Saya memberkati semua anak-anak rohani. Tuhan memberkati usaha rumah tangga, anak-anak kami semua sehat. Tidak ada yang mati, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang mundur, tidak ada yang murtad, tidak ada yang berbuat dosa sesuka hati. Saya doa, ya. Hati saya hari ini betul-betul merasakan Tuhan. Tuhan selalu buat kejutan. Hah? Bekerjalah selama hari masih siang, akan datang malam. Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi hal kedua, Roh Kudus itu faktor untuk kita melihat hadirat Tuhan lebih kuat. Kunci master kan kita sudah bahas. Master key. Doa dalam roh, doa dalam berbahasa roh. Menjadi dia ada, dia tinggal dalam ruang takhta. Jangan lihat yang lain, lihat Tuhan yang besar. Kalau saudara mengalami Tuhan, dia duduk di takhta, dia bersama kita. Apa yang kita takutkan? Ya, bahkan Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat akan kita lihat. Apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, tidak pernah kita pikirkan, belum pernah kita dengar, itu hari-hari ini akan terjadi atas saudara dan saya, semua anak rohani yang mengasihi Tuhan. Saudara yang mendengar radio Misi Kalvari dan mengikuti lewat live streaming, tekad untuk mengasihi Tuhan terus menerus bertambah hari, bertambah manis, tambah cinta Yesus. Katakan amin. Tambah taat, tambah setia, tambah hidup kudus, tambah hidup benar. Jangan pusing dengan kata-kata orang. Amin. Memang pada akhir hari terakhir akan timbul pengejek-pengejek. Ya, itu renungan saya kapan malam ya. Saya baca itu saya kaget juga ya. Tapi kamu terus bangun hidupmu di atas dasar iman yang paling suci, Tuhan bilang, dan menantikan dengan sabar apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, kedatangannya dan hal-hal yang ilahi akan terjadi. Amin. Bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, atas kebenaran, atas kesucian. Ya, jangan pusing dengan pengejek-pengejek itu. Ya, dalam renungan kemarin malam itu dibilang pengejek-pengejek itu hidup Roh Kudus. Mereka bersuka-suka di atas kejahatan. Aduh, ngeri sekali. Ada 7 poin tuh ya di Facebook Mami ya. Tapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, bangun hidupmu penuh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita dari satu. Ya, sungguh luar biasa. Kita akan melihat Tuhan hari-hari ini.
Katakan amin. Katakan saya akan melihat Tuhan. Amin. Ya. Penuh dengan Roh Kudus, tekan kekuatan doa dan kuasa Roh Kudus harus bekerja kembali dalam gerejanya. Gereja tanpa doa adalah gereja yang dikalahkan. Keluarga tanpa doa adalah keluarga yang dikalahkan. Gak peduli berapa gelarmu, kasih kita. Karena doa itu kita menerobos, menyerang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mulailah berdoa. Saya berdoa, kobarkan roh doa, kobarkan roh kebenaran. Roh Kudus terus menjadi master key di dalam hidup kita. Amin. Ya. Bukan cuma asal doa, Tuhan kami mau tidur, Tuhan kami mau makan, Tuhan kami mau pergi, tolong kami ban mobil, setirnya, apa ya. Aduh, doanya kok kayak begitu sih. Saya pernah di sisi orang tuh mau pergi kemana doa begitu lucu sekali saya rasa. Ya, kalau Tuhan itu menyertai kita, ban apa semua, bukan Tuhan yang periksa, kita yang harus periksa ban, periksa setirnya. Jangan suruh Tuhan atur setirnya atau bannya. Ya, sampai saya giling-giling kepala, buang waktu untuk doa kayak begini ya. Doa dengan rema dari Roh Kudus. Ucapkan perkataan Tuhan, deklarasikan, doa profetik, nyatakan dengan iman. Aku percaya memang rusuh bangsa-bangsa ya seperti ini, tapi Tuhan Engkau Allah pencipta langit dan Engkau berkuasa. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil, tanda-tanda dan mujizat menyertai kami. Kami fokus untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bukan doa asal doa sederhana ya, tapi doa dengan rema dari Tuhan, doa profetik ya. Coba rubah semua pagi anak-anak doa berdiri dan profetik. Saya percaya bahwa masa depan saya tidak akan sama. Sekarang saya tidak peduli dengan apa kata orang, tapi saya percaya firman anak-anak ucapkan. Saya ini belajar seperti ini, tapi saya tahu Tuhan akan menyertai saya. Banyak PR atau apa ya, anak-anak jadi stres karena PR-nya banyak sekali. Tapi ucapkan firman, saya sedang dilatih untuk tekun, untuk tajam. Ucapkan perkataan-perkataan Tuhan. Engkau suami istri mungkin punya ini bisnis seperti ini, deklarasikan firman. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan buka jalan untuk usaha ini, untuk rumah tanggaku, untuk bisnisku, untuk pekerjaan. Kalau engkau hamba Tuhan, diucapkan firman Tuhan. Saya hidup dari penyediaan sorga. Setiap pagi bangun siang, saya masuk di kamar, saya doakan, saya deklarasi. Saya berdiri di belakang itu sambil saya ucapkan firman. Ya, doa yang profetik, doa yang penuh kuasa. Ya, yang ketiga harus ada penyembahan di sekitar takhta. Bukan saudara menyembah asal haleluya, haleluya, amin. Naik di sekitar takhta Allah. Tinggal di takhta, ruang takhta. Halo? Penyembahan. Ya, tadi mengapa saya terharu, saya seperti melihat Tuhan duduk di takhta. Dan saya seperti melihat tangannya. Jangan takut. Sebab aku yang memegang kamu. Dengan tangan kananku. Yang membawa kamu ke jalan kemenangan. Kalau kita pegang Tuhan, kita pun tangan bisa lelah. Tadi saya punya air mata tidak tak banyak sekali. Tuhan bilang, Wilma saya yang pegang kamu. Kamu itu kepunyaanku. Saudara yang mengasihi Tuhan, saudara dan saya adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan pegang kita. Tuhan menopang kita. Kalau kau jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopang kita. Katakan amin. Ya. Tidak ada alasan apa-apa untuk saudara lari dari Tuhan. Atau untuk sesuka hati berbuat dosa. Bagaimana saudara kalau ada dalam ruang takhta yang saudara lihat jubahnya putih memenuhi bait suci, saudara lihat malaikat-malaikat, lihat kemuliaan kekudusan yang ini tidak bisa dibeli saudara. Makanya saya sungguh rindu di dalam ibadah hari Minggu kita ada satu penyembahan dan doa
buat segala macam aktivitas, menyanyi berapa lagu lalu firman lalu pulang. Tapi ada sesuatu yang bergairah, doa yang naik seperti asap yang membumbung, naik ke ruang tangga. Doa-doa orang benar dengan air mata itu ditampung di kirban. Ya, saya menangis bukan karena saya ada susah atau saya ada penyakit atau saya ada miskin atau saya tidak ada uang atau apa, bukan, karena merasakan kebaikan Tuhan. Ya, air mata mengalir, Tuhan bilang, saya pegang kamu Wilma. Tidak ada yang bisa menjatuhkan. Semua rancangan-rancangan musuh akan dibatalkan. Tuhan menertawakan orang fasik itu. Dan kalau engkau melihat tempatnya, tidak ada lagi dia. Haleluya. Engkau fokus menyelesaikan tugas. Katakan amin. Aduh, kayaknya kalau ini di gereja kita mau stop dan menyembah saja. Ini live streaming, saudara. Ya. Jadi kubarkan roh penyembahan. Amin. 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 Ya. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 2, mari kita baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Ya, saudara lihat bahwa dia melihat sebuah pintu terbuka, pintu sorga. Katakan amin. Sorga terbuka, pintunya terbuka, dan dia mendengar suara, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta berdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka, di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang bersama seperti anak lembu, makhluk yang tiga mukanya seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hal yang ketiga harus terjadi dalam hidup kita ialah penyembahan kita harus ada di ruang takhta. Saudara, apa terjadi di sini? Ada 24 takhta yang duduknya 24 tua-tua yang memakai
jubah putih dan mahkota emas. Tetapi takhta yang tinggi itu duduk seorang, itu pasti Kristus. Ya. Nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, gilang gemilang. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. 24 tua-tua. Saudara, setiap kali mereka menyembah Tuhan, mereka tersungkur di hadapan takhta anak domba itu. Dan mereka melemparkan mahkotanya itu. Bayangkan, saudara, setiap kali datang sembah Tuhan, ada di ruang takhta. Bukan asal menyanyi lagu koncak-koncak gini, menyanyi apalah, apalagi menyanyi lagu-lagu yang hanya untuk bikin senang orang. Penyembahan ini adalah penyembahan di ruang takhta. Akan menarik hadirat. Dengarkan nyanyian mereka apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Siang dan malam pujian mereka hanya kudus, kuduslah Tuhan. Betapa kudusnya Tuhan itu. Iblis dan orang-orangnya akan berusaha untuk kita anggap remeh kekudusan. Karena iblis tidak mau sendiri ada di neraka. Maka dia akan menyerbu gereja supaya gereja hilang standar. Tapi mereka yang dibangun di ruang takhta akan bisa melihat kekudusan Tuhan dengan jelas. Di dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus ada datang dari sorga. Roh Kudus namanya Roh Kudus. Dia kudus. Dia tinggal di tempat yang kudus. Jangan anggap kekudusan ini seperti mengada-ada, saudara. Tidak. Hidup kudus itu harus. Oke, kita dulu tidak benar. Sekarang kita mau lebih benar. Jangan bikin abu-abu di sini. Di sorga tidak ada nyanyian lain. Nyanyian patah hati. Nyanyian apa enggak ada. Ya. Nyanyian puji-pujian kepada Dia. Hanya Engkau yang layak disanjung, hormat, puji. Tidak ada nyanyian yang lain. Ya. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita kobarkan roh penyembahan yang menyembah di ruang takhta. Katakan amin. Ya. Ada panggilan dari sorga untuk naik lebih tinggi. Naik keluar dari penyembahan yang biasa. Engkau yang melayani bukan menyanyi daftar lagu. Kau ada di ruang takhta. Di altar engkau yang melayani. Kita semua datang dalam kekudusan. Saudara bayangkan 24 orang yang duduk di takhta itu saja lemparkan mahkota dan sujud. Siapa kita? Syukur-syukur masuk di pintu yang terbuka itu. Kalau tidak masuk, apalagi mau duduk di takhta. Orang yang duduk di takhta saja sujud kepada Tuhan. 24 tua-tua sujud di takhta anak domba itu. Yesus Kristus yang mati bagi kita. Mari datang dengan rasa hormat akan Tuhan. Jangan merasionalkan tindakan-tindakan dosa saudara. Dengan melihat kebanyakan orang begitu. Jangan melihat bahwa ini bukan kehendak Tuhan untuk saya. Ini adalah kejahatan. Ini adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Saya harus disucikan, dikuduskan, dan mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang, itu Tuhan. Ya, saudara melihat, kalau kita menyembah pada tingkat ini, kita akan melihat Tuhan membuka pintu-pintu sorga. Katakan amin. Ya, ya, Tuhan mencintai mereka yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya berdoa hati kita makin lembut untuk melihat kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa datang dengan kesombongan, dengan prestasi. Darah Tuhan Yesus menyucikan. Saya berdoa untuk semua pendengar radio, untuk semua kita, semua anak-anak rohani.
Kau tidak bisa datang dengan kesombongan, dengan semua prestasi. Buang semua mahkota itu di kaki Tuhan. Dan berikan segala penghormatan, pujian, penghormatan, penyembahan kepada Dia. Dalam nama Yesus, saya berdoa, biarlah Tuhan menemukan kita adalah orang-orang yang dicintainya. Amin. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Intim dengan Dia. Lebih intim lagi. Saya itu sampai tidur, saya pikir saya tidur apa saya mimpi terus begitu ya. Padahal sebenarnya saya itu kadang-kadang capek, tubuh ini lelah. Tapi tengah malam terbangun seperti saya mimpi, Tuhan apa? Tuhan bilang berdoa, langsung saya baca Alkitab lagi apa? Sampai nggak tidur, coba bayangkan. Ya. Tapi saya sungguh merasakan setiap hari Tuhan ada peningkatan dimensi surga di dalam hidup saya. Saya ingin saudara juga mengalaminya. Katakan amin. Tuhan akan memberi jenis musisi baru atau cara bernyanyi yang baru. Dan menghadirkan jenis ibadah yang akan mengubahkan hidup kita. Katakan amin. Kalau kita semua tim altar, tim penyembah, semua jemaat datang dengan sikap ini. Ibadah kita satu ibadah yang sangat mengubahkan. Katakan kekuatan supranatural akan tersedia bersama dengan pelayanan para malaikat ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Katakan amin. Ketika sorga memanggil kita untuk naik, sorga sedang memanggil kita hari ini naik. Naik, keluar dari semua keterbatasan, keluar dari semua pencapaian, naik ke level yang baru. Saya bernubuat dalam nama Yesus, tidak ada yang menarik engkau turun, tapi engkau naik dan naik, naik dan naik, dan mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami perkara-perkara ilahi di dalam nama Yesus. Tuhan memanggil kita naik, kita harus siap. Katakan amin. Naik, keluar dari semua keterbatasan. Naik dan lihat Tuhan. Saya berdoa Tuhan buka mata rohani, buka telinga rohani. Kau bisa mendengar sorga memuji Tuhan. Kau bisa mendengar suara dari sorga di dalam nama Yesus. Engkau mendengar suara sorga sangat lebih jelas dari suara gosip dan fitnah. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan kita. Ya. Arahkan pandangan kita pada kebesaran Tuhan. Dia yang duduk di takhta sangat berkuasa. Amin. Tuhan selalu ada di takhtanya. Amin. Tidak ada yang bisa menggeser Dia. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan di takhta. Bukan saudara, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan prestasi. Hanya Tuhan yang bertakhta. Biar Tuhan bertakhta dalam hati keluarga kita. Tuhan, hanya Tuhan saja yang bertakhta. Amin. Tuhan tidak pernah melepaskan untuk apapun taktanya. Ya, siapa yang bisa menantang Dia untuk ambil takhta macam film-film kerajaan atau merampas, mengkudeta, tidak ada. Dia duduk di takhtanya. Amin. Dan Dia sangat berkuasa. Amin. Dan Dia sedang merekrut kita untuk menjadi pasukannya. Katakan amin. Katakan amin. Kita adalah alat perang Tuhan. Kita direkrut menjadi pasukannya. Hari-hari yang luar biasa akan datang ketika kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Rubah cara menyembah, cara pikiran, pola pikir, cara menyembahmu, cara berdoamu. Buka hati untuk Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, malam ini hidupmu tidak akan sama lagi. Tuhan memanggil kita, ada instruksi. Mari naik. Naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Hanya orang-orang pasukan khusus yang bisa melihat ini. Mereka yang sibuk dengan urusannya sendiri, yang tidak menghormati Tuhan, tidak akan bisa melihat. Saya berdoa Tuhan menemukan saudara dan saya adalah orang-orang yang akan direkrut menjadi pasukan elitnya. Amin. Ya, orang kepercayaan Tuhan, imam Tuhan, pelayan Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Hari Kamis saya ada di sore, sehingga nanti hari Minggu baru kita live streaming, dan juga minggu depan
Tuhan kasih kita umur panjang, kesehatan, kita bertemu di hari Selasa dan Kamis dalam Mezbah Keluarga. Mari kita menyembah Tuhan. Ada lagu yang dari ayat ini, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kasih turun. Lagi turun. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan, dan diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Deklarasikan segalanya oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kemuliaan, diciptakan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah, semua bangkit berdiri, angkat tangan, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima segala pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kemuliaan
ciptakan bagi kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana. Terpujilah hanyalah Tuhan saja. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Amin, Jesus. Meteraikan firman ini Tuhan. Tidak ada yang boleh menarik kami turun. Tidak ada yang membuat kami keluar dari kebenaran yang sudah kami hidupi. Di dalam nama Yesus, kami mendengar instruksi Tuhan malam hari ini untuk kami naik ke ruang takhta. Tempat tinggal kami adalah di ruang takhta. Bersekutu dengan Engkau Tuhan. Naik ke satu level yang lebih lagi. Ini hidup kami malam ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Meteraikan seluruh kebenaran firman ini dalam loh hati kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kudus, kuduslah Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Tidak ada yang seperti Engkau. Makin kami naik melekat kepada Tuhan, makin kami takut dan hormat akan Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan. Bahkan semua mahkota, semua kemenangan, semua pencapaian kami lemparkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan memberikan segala penghormatan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada satu orang pun yang mencuri kemuliaan. Bapa bawa kami untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami meletakkan semua ini di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Roh Kudus. Semua sembah Tuhan, naik ke ruang takhta. Naik, keluar dari keadaan, keluar dengan cepat. Jangan biarkan iblis merombong hidupmu dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami terima firman. Kami naik. Waktu adalah untuk naik. Bukan turun, bukan mundur. Waktu ini adalah untuk maju dan melihat kekudusan Tuhan dengan jelas. Dan berikan segala puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta dan yang hidup sampai selama-lamanya.
melemparkan semua mahkota, semua pencapaian, semua apapun, dan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, hanya Engkau saja yang layak menerima semua pujian, bukan kami. Hormat dan kuasa kami berikan untuk Engkau yang duduk di takhta. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kami akan mengalami hari-hari yang dahsyat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan lidah, mulut, hati, pikiran kami, tangan kami, kaki kami, seluruh langkah-langkah kami, hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sucikan seisi rumah, semua anak-anak rohani dan semua pendengar radio, dan semua yang mengikuti lewat live streaming. Tuhan menjamah dan memberkati Engkau. Bangkit dari semua kelemahan, keluar dari semua tekanan, naik ke ruang takhta, dipenuhi dengan Roh Kudus, roh doa, roh penyembahan. Terima kasih. Kami bersyukur dan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan malam hari ini. Berkat damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, sukacita abadi menjadi bagian kita malam ini sampai Tuhan datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Hari Kamis masing-masing bisa bikin ibadah mesbah keluarga sendiri di rumahnya, bisa lewat nonton ulang sesi-sesi yang ada di YouTube atau di akun Facebook. Terus kobarkan roh doa. Saya menghimbau semua anak-anak rohani mendengar dan merespon suara Tuhan yang sedang datang. Jangan engkau lewati musim ini, ya. Respon dan tangkap waktu Tuhan melawat kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap berwaspada dengan hidup kita. Yang paling penting jaga hati dan pikiran kita. Di dalam nama Yesus tetap sehat, makin kuat, makin berkarya dan berdampak untuk memperluas kerajaannya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.